Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di sore hari ini sembari nunggu buka puasa di bulan suci Ramadan 2023 ini, saya ingin mengajak sedulur-sedulur saya di channel ini untuk ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Had ayat 11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi maya'budullaha ala harf fa in asobahu khairunit ma'a nabi wa in asobathu fitnatuning qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dalika huwal husranul mubin, yang artinya sebagai berikut. Ada sebagian dari manusia yang menyembah Allah itu mereka berada di tepian. Dikala mereka mendapatkan kebaikan, mereka akan tetap pada tempat mereka. Dan apabila mereka mendapatkan keburukan, mereka akan berbalik mundur ke belakang. Orang yang seperti itu mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Dan itulah hal yang seperti itu adalah sebuah kerugian besar yang nyata. Jadi berkaitan dengan ayat ini, teman-teman, turunnya ayat ini berkenaan dengan sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya pada masa Nabi Muhammad SAW datanglah beberapa orang Arab dari pedalaman yang mereka kemudian masuk ke Islam, dan ketika mereka balik ke kampung halamannya kemudian menemui musim penghujan dan juga menemui bahwasanya tanam-tanaman di pertanian mereka tumbuh subur dan juga menemui hasil ternak mereka yang melimpah. Mereka mengatakan agama ini sangat baik bagi kita, dan kemudian mereka taat tekun menjalankan perintah-perintah yang ada dalam agama dan menjauhi larangan-larangan yang ada dalam agama. Dan suatu ketika mereka menemui masa kemarau, masa kering, dan kemudian hasil ternak mereka itu sedikit bermasalah gitu kan. Kemudian hasil pertanian pun juga sedikit bermasalah karena kemarau tersebut. Kemudian terjadi paceklik. Mereka mengatakan bahwasanya agama ini tidak ada sedikit pun kebaikan dalam agama ini, dan mereka tidak menjalankan agama sebagaimana mestinya, dan mereka menyalahkan agama akan keadaan kondisi-kondisi tersebut. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkanlah ayat ini tadi, Al-Had ayat 11, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Kemudian mereka itu dalam kerugian yang sangat besar. Jadi mungkin sebagian dari kita, teman-teman, ada yang mungkin seperti itu ya. Saya pun ada masa-masanya dahulu dalam perjalanan hidup ini, ada masa-masa yang mengalami kondisi seperti itu. Jadi ada kalanya kita menjalankan agama, kemudian kita menemui kebaikan dalam kehidupan dunia ini, kemudian kita taat ya, terus menjalankan agama dengan ketaatan, karena merasa dengan menjalankan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam agama kita mendapatkan kebaikan di dunia. Tapi kemudian ada kalanya di dunia ini kemudian kita mengalami permasalahan ya, baik itu permasalahan mungkin finansial, keluarga, ataupun yang lain gitu kan, ataupun usaha kita yang bermasalah.
kemudian kita menyalahkan agama yang kita anut, menyalahkan ibadah-ibadah kita yang kita anut, karena kita merasa sudah melakukan ketaatan tetapi kita menemui keburukan-keburukan gitu kan. Hal yang perlu kita ketahui sebetulnya masalah ibadah gitu kan, menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita menjauhi larangannya merupakan kewajiban kita ya teman-teman, dan ada kalanya juga tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kita, kondisi kehidupan kita di dunia gitu kan. Karena memang agama ini keterkaitannya antara dunia dan akhirat gitu kan. Bisa saja kita tidak mendapatkan kebaikan di dunia, tapi kemudian kita mendapatkan kebaikan di akhirat gitu kan. Dan dikatakan ada kalanya mungkin ketika kita mendapatkan keburukan-keburukan atau masalah di dunia, kemudian kita nyalahkan agama kita, ketaatan ibadah kita. Kok saya udah ibadah dengan taat, menjalankan agama dengan taat, tetap aja mendapatkan permasalahan gitu kan di kehidupan dunia. Nah, ini dikatakan hamba-hamba Allah yang seperti ini, dikatakan orang-orang yang menyembah Allah di tepian. Ketika mendapatkan kebaikan, mereka tetap dalam keadaannya, tekun menjalankan agama, dan ketika mendapatkan keburukan, mereka berbalik, memalingkan wajahnya mundur ke belakang. Dikatakan orang-orang yang seperti ini adalah mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Dia di dunia akan rugi dan di akhirat pun akan rugi. Dan itu adalah sebuah kerugian yang sangat nyata, kerugian besar yang sangat nyata. Jadi kalau menilik dari kisah tadi teman-teman, kita perlu beristiqomah, terus-menerus melakukan, menjalankan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kondisi kita, kehidupan kita di dunia, baik kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, rezeki yang melimpah, keluarga yang sehat, anak yang sehat gitu kan, pekerjaan yang lancar gitu kan, bisnisnya lancar gitu kan, ataupun kita tetap menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya ketika kita mengalami musibah gitu kan, ada masalah keluarga ataupun bisnis kita bermasalah gitu kan. Kalau menilik dari ayat tersebut tadi, tetaplah kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam beragama dan menjauhi larangan-larangan kita yang ada dalam beragama gitu kan. Dalam dua kondisi tersebut ya gitu kan. Karena sebetulnya memang kalau kita telaah gitu kan, masalah agama, ibadah segala macam itu, ibadah, masalah agama, masalah ibadah, masalah amal ibadah itu bisa saja kita mendapatkan kebaikannya, balasannya di dunia bisa, tapi juga bisa mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Dan jangan sampai ketika kita menghadapi masalah, kita mendapatkan masalah-masalah di dunia gitu kan, baik di dalam keluarga kita, dalam usaha kita, jangan sampai kemudian kita berpaling ke belakang, bahkan kita menyalahkan agama dan ibadah-ibadah yang udah kita lakuin gitu kan. Kita katakan tidak ada kebaikan dalam agama ini. Mungkin kita dalam hati mengatakan percuma kita melakukan ibadah gitu kan, kemudian kita mendapatkan hal-hal kesulitan seperti ini. Untuk hal yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan orang yang seperti itu mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat, dan itu adalah sebuah kerugian yang besar yang sangat nyata teman-teman. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman setelah mendengarkan kisah ini tadi tetap istiqomah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia, baik itu kondisi kita mendapatkan kebaikan ataupun mungkin sebagian keburukan di dunia kan. Karena memang istiqomah dalam dua kondisi itu dibutuhkan sekali. Kayak gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.